tersebut. Nah, kemudian data kualitatif lainnya adalah stratifikasi dan aspeksio, ya, aspeksi. Stratifikasi, lapisan vertikal komunitas tumbuhan. Tadi saya katakan dari bawah sampai ke atas atau sebaliknya dari pucuk hingga ke akar ada susunannya, ya. Kemudian apa manfaat dari stratifikasi tersebut? Manfaatnya adalah optimalisasi ruang tumbuh. Anda pasti pernah dengar istilah relung atau niche. Nah, relung atau niche itu adalah kondisi spesifik suatu tempat organisme hidup, ya. Misalnya siapa yang hidup di permukaan tanah di hutan itu? Jenis tumbuh-tumbuhan kecil, kelompok herba. Dia itu tidak akan hidup di ketinggian, misalnya di ketinggian 10 meter, dia tidak akan hidup di sana. Maka herba-herba itu memanfaatkan relung di permukaan tanah. Ada pohon yang hidup, tumbuhan yang hidup pada pohon lain, menumpang pada pohon lain, kalau kondisinya kelembabannya tinggi. Bisa epifit tumbuh pada tumbuhan yang lain. Ya, ada pada kanopinya, ada pada batangnya, sehingga niche-nya itu pada batang atau pada kanopi pohon tersebut. Kemudian ada pohon, ada tumbuhan yang hidup melilit pada pohon lain. Melilit pada pohon lain, dia menggunakan pohon lain itu untuk memanjat. Itu yang disebut dengan liana. Nah, liana itu berarti niche-nya adalah melilit pada pohon lain. Ya. Kemudian ada hewan yang memanfaatkan lantai hutan untuk hidupnya. Dia tidak berpindah ke tempat lain. Misalnya burung, kelompok burung Argus, Argusianus argus. Wow, ya. Dia walaupun bisa terbang, tapi dia tidak memanfaatkan bagian atas pohon untuk tempat hidupnya. Bukan tempat dominan dia gunakan. Ada burung rangkong. Burung rangkong itu nggak pernah dia turun ke bawah. Pasti dia memanfaatkan kanopi pohon untuk hidupnya. Maka niche atau relung dari burung rangkong itu adalah kanopi pohon. Ya, meskipun ada jenis-jenis yang bisa hidup di bawah, bisa hidup di bagian tengah, bisa hidup di bagian atas. Ya, berarti niche-nya itu lebar, bisa di mana-mana. Nah, pada saat kita ingin mendata sesuatu, kita harus tahu niche atau relung dari masing-masing organisme itu di mana. Sehingga kita mencari tempat yang digunakan oleh mereka untuk meneruskan kehidupannya, untuk beraktivitas sehari-hari. Kalau kita ingin cari buaya di puncak gunung, pasti nggak akan ketemu. Kenapa? Karena relungnya buaya itu di rawa-rawa. Maka carilah buaya di rawa-rawa. Kalau mau cari pinus di pantai, itu kemungkinan nggak akan ketemu. Kenapa? Pinus itu tumbuhnya di hutan dataran menengah menuju tinggi. Kalau mau mencari pohon nyamplung, kalau filum, inofilum, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, pasti nggak akan ketemu. Karena nyamplungnya tumbuh di daerah pesisir. Kira-kira peningkatan optimalisasi ruang tumbuh seperti itu. Bisa nggak diubah ruang tumbuhnya itu? Ada yang bisa, ada yang tidak. Karena membutuhkan proses adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Nah, manfaat dari stratifikasi juga ini berhubungan dengan peningkatan pemanfaatan energi matahari. Ya, siapa yang bisa tumbuh di dasar hutan? Tumbuh-tumbuhan yang tidak memerlukan banyak cahaya matahari. Siapa yang bisa tumbuh di bawah naungan? Tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan cahaya matahari tidak terlalu banyak.
Siapa yang tumbuh kanopinya harus di bagian atas, tumbuh-tumbuhan yang memerlukan cahaya matahari banyak. Siapa yang tumbuh pada kanopi paling atas, tumbuh-tumbuhan yang mutlak memerlukan cahaya matahari. Nah, sehingga kebutuhan dia raih, dia uh, dia gapai dengan usaha dia. Dia butuh cahaya banyak, maka pada saat awal tumbuhnya dia tidak mengeluarkan cabang. Kenapa? Kalau bercabang maka energinya akan lebih banyak habis untuk membentuk cabang. Tetapi dia tumbuh terus lurus, tidak ada cabang. Untuk apa? Untuk bisa cepat menjadi tinggi dan mendapatkan cahaya matahari. Kalau Anda mahasiswa dengan kondisi pandemi seperti ini, ingin sukses, bisa mengikuti perkuliahan, harus bisa mengikuti kondisi yang ada. Saat ini perkuliahannya menggunakan daring, berarti tanpa media daring Anda tidak bisa kuliah. Berarti harus ada HP atau jaringan internet yang bisa terhubung ke HP atau ke laptop Anda. Kemudian harus ada pulsa. Nah, pulsanya mahal, berarti membutuhkan uang yang banyak, tapi pemerintah sudah mulai mentransfer. Alhamdulillah, saya sudah dapat kuota internet dari Pak Menteri. Mudah-mudahan yang lain juga sudah dapat. Ya, sehingga pergunakanlah kuota internet itu sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada manfaat sertifikasi itu optimalisasi pemanfaatan unsur hara. Bayangkan kalau semua tumbuhan itu, semua pohon itu hidupnya dominan di permukaan tanah. Nggak ada epifit. Apa yang terjadi? Berarti semua memanfaatkan unsur hara dari dalam tanah. Akan terjadi kompetisi. Tapi dengan bisa memanfaatkan relung yang berbeda-beda, sehingga optimalisasi pemanfaatan unsur hara ini ya hidup pada kondisi yang tertentu, ini juga bagi-bagi unsur hara. Kemudian berikutnya adalah data kualitatif lainnya adalah aspect atau perubahan penampakan vegetasi dalam kaitan dengan musim. Kita bisa lihat di daerah yang musimnya terjadi perubahan sangat drastis. Mungkin di tempat kita tidak terlalu drastis. Di daerah yang bermusim 4, kita bisa lihat ada kondisi masa ekstrim yang sama sekali pepohonan tidak ada daunnya. Kecuali pohon-pohon yang berdaun jarum yang tidak menggugurkan daunnya. Ada masa dia gugur semua. Ada masa musim sedang gugur. Ada masa sudah tidak ada daun sama sekali. Ada masa kemudian muncul lagi matahari, dia tumbuh menjadi muda kembali, daun-daunnya muncul lagi, tumbuhan bawahnya muncul lagi, kemudian tumbuh dengan baik, kemudian gugur lagi, siklus itu terus berlangsung. Ya, itu aspek shield. Karena kondisi perubahan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Di tempat kita ada nggak seperti itu? Walaupun kita daerah bermusim 2, ya tanpa ada musim ekstrim, tetapi ada juga fenomena jenis tumbuhan tertentu yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Kemudian dia akan muncul daun-daun baru pada musim penghujan. Ya, atau bahkan dia akan gugur sebentar, ya. Antara gugur dengan muncul daun baru itu kita nggak tahu kalau kita tidak mengamati dengan baik. Seolah-olah kemarin gugur kok tiba-tiba sudah ada daun baru lagi. Nah, ini yang disebabkan oleh kondisi perubahan musim. Di tropik ada beberapa jenis tumbuhan yang menggugurkan daun pada musim kemarau, misalnya ketapang, misalnya mahoni, ya. Nah, itu termasuk jenis-jenis yang menggugurkan daunnya. Yang dekat dengan masyarakat, misalnya kedondong yang digunakan untuk pagar itu. Itu juga ada masa menggugurkan daun. Tapi pepohonan yang lainnya cenderung dia daunnya itu berganti, tidak terlihat adanya perubahan. Itu yang cenderung di daerah kita, di daerah tropik.
Data kualitatif lainnya adalah data fenologi. Fenologi, mungkin ada yang sudah praktikum ya tentang fenologi, atau mungkin bukan di kelas ini. Apa yang dilihat fenologi itu? Fenologi itu perubahan dari waktu ke waktu yang terjadi pada tumbuhan, atau kalender fase-fase pertumbuhan yang didahului oleh tumbuhan selama hidupnya, atau studi tentang fase pertumbuhan penting dalam sejarah hidup suatu tumbuhan. Apa prosesnya, apa data-data yang bisa diamati selama fenologi itu? Misalnya, kapan tumbuhan biji-biji yang jatuh itu mulai berkecambah? Bulan-bulan apa? Kemudian kaitannya dengan lingkungan bagaimana? Ya, kita bisa menilai biji mulai berkecambah itu kalau kondisinya kelembaban tinggi, ya kan? Kelembaban tinggi. Kemudian atau malah kondisi yang saat musim cahayanya banyak, ya, saat cahaya bisa masuk ke lantai hutan, saat itu dia berkecambah. Kapan gugur daun, ya, gugur daun, kapan muncul daun baru, kapan muncul bunga, kapan muncul buah, kapan muncul bijinya matang sudah mulai tersebar kemana-mana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin menghubungkan dengan kehidupan organisme lainnya, satwa misalnya, ya, kapan tepat waktu kita ingin mengamati misalnya orang hutan di camp Mr. Jali, ya, tentu kita harus cek fenologinya. Apa yang kita cek fenologinya? Orang hutan datang ke camp launch kedah itu apabila pohon rambung sedang berbuah. Pohon rambung sedang berbuah. Maka kalau kita ingin mengamati orang hutan di pondoknya Mr. Jali, datanglah pada saat pohon rambung sedang berbuah. Buahnya itu dalam ukuran buah yang enak untuk dimakan, yaitu buah matang. Jangan datang pada saat pohon rambung sedang gugur daun. Pasti tidak akan ada orang hutan yang bisa teramati di sana. Ingin mengamati misalnya hewan tertentu, harimau misalnya. Kemana kita mengamatinya? Tentu harus ke wilayah yang sering dilintasi oleh satwa tersebut. Ingin mengamati burung-burung yang ada di hutan itu, kita harus tahu kapan aktif burung tersebut, di mana aktifnya, kondisi lingkungannya yang seperti apa. Burung pasti akan cenderung lebih banyak hadir apabila pohon-pohon sudah menghasilkan buah yang masak, buah yang ranum, karena rasanya akan lebih enak. Ya, itu tujuan data fenologi. Kalau bagi vegetasi sendiri, kita mau lihat kondisi pergantian generasi dari dari pohon itu kapan terjadi. Ya, kapan dia banyak anakannya. Tapi anakannya itu nanti nggak bisa berkembang dengan baik karena nggak cukup syarat untuk tumbuh dengan baik. Itu data-data yang dikumpulkan. Nah, kemudian ada hal lain yang bisa kita amati dalam proses identifikasi atau inventarisasi, misalnya vitalitas. Ya, vitalitas. Apa itu? Kondisi dan kapasitas tumbuhan untuk menyelesaikan siklus hidup. Vitalitas, fit, ya, sama juga seperti hewan, sama juga seperti manusia. Kemampuan untuk bisa bertahan hidup, menyelesaikan satu siklus. Satu siklus itu dari lahir sampai meninggal, itu satu siklus. Nah, ada tumbuh-tumbuhan yang berkecambah mati. Setelah berkecambah jadi tumbuhan anakan mati. Ada yang setelah berkecambah jadi anakan, jadi pancang mati. Ada yang sampai tiang, ya, setelah tiang itu mati. Ada yang sampai jadi pohon, kemudian setelah usianya tua baru dia mati.
Nah, ini tentu terjadi berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk keadaan kesehatan tumbuhan itu juga disebut dengan istilah vigor, kesehatan tumbuhan. Vitalitas adalah kondisi kapasitas tumbuhan untuk menyelesaikan siklus hidup. Ya, berarti vitalitas sangat ditentukan oleh vigor. Nah, vitalitas ini dikelompok-kelompokkan menjadi 4 kelas, 4 tahapan. Ada yang disebut dengan kelas 1. Seperti apa? Tumbuhan berkembang baik dan dapat menyelesaikan siklus hidup. Satu generasinya selesai. Kemudian ada kelas 2. Tumbuhan yang tumbuh sehat, yang tersebar secara vegetatif. Ya. Tumbuhan yang tumbuh sehat, yang tersebar secara vegetatif. Kemudian yang kelas 3, tumbuhan yang lemah dan tersebar secara vegetatif dan tidak pernah menyelesaikan siklus hidupnya. Nah, ini kelas 2 ini kita agak sulit membedakan dengan kelas 1, tapi ini terlihat bahwa proses perbanyakannya secara vegetatif disebutkan, artinya dia tidak menghasilkan keturunan baru dengan menghasilkan buah dan menghasilkan biji. Kelas 3 itu tidak menyelesaikan siklus hidupnya. Ya. Kelas 4 tumbuhan yang jarang tumbuh dari biji dan jumlahnya tidak bertambah. Jadi kelas 1 itu adalah tumbuhan yang bisa meneruskan keturunannya dengan biji. Kalau tumbuhan yang tidak, dia tersebar luas tetapi tidak menghasilkan biji, tidak menghasilkan keturunan baru, itu adalah kelas 2. Kemudian ada juga kelas 3, tumbuhannya banyak, tersebar luas, berkembang biak bukan dengan biji, kemudian tidak menyelesaikan siklus hidupnya. Yang keempat adalah tumbuhan yang jarang tumbuh dan jarang tumbuhnya dari biji dan jumlahnya tidak bertambah. Ini kondisi-kondisi dari klasifikasi vitalitas. Kemudian juga data kualitatif yang lainnya. Data kualitatif yang lainnya adalah sosiabilitas. Jadi sosial ini juga dilakukan oleh masyarakat, dialami oleh masyarakat tumbuhan. Jadi sebenarnya masyarakat manusia dan masyarakat tumbuhan, interaksi sosialnya itu hampir sama, ya, sama-sama berinteraksi dengan tumbuhan lainnya, sama-sama kalau kita manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga ada hubungan emosional, ada yang terganggu, ada yang menguntungkan, ada yang biasa-biasa saja. Nah, sosiabilitas ini hubungan antara masing-masing jenis dan menunjukkan cara tumbuh dan tersebarnya seperti apa. Sehingga sosiabilitas ini bergantung kepada life form atau bentuk tumbuhnya. Bentuk tumbuh apakah dia liana, apakah dia epifit, apakah dia tumbuhan herba, apakah dia tumbuhan berkayu, ya. Kemudian bagaimana vigornya, daya tumbuhnya, kesehatannya seperti apa, bagaimana kondisi habitatnya, bagaimana kemampuan dia bersaing dengan jenis yang sama maupun jenis yang berbeda, memperebutkan sumber daya di tempat dia hidup itu. Nah, sehingga juga ada ahli yang mengelompokkan sosiabilitas ini. Brown Blanket 1932 ini mengklasifikasi menjadi 5 kelas. Ada tumbuhan yang hidupnya menyendiri, ya, disebut dengan kelas 1. Hidup menyendiri, berarti ini cenderung tumbuhan yang tersebar acak, ya, tidak membutuhkan teman yang lainnya dia untuk hidup. Ada yang kelas 2, hidupnya agak mengelompok, tapi tidak terlalu berkelompok, agak mengelompok. Kelas 3, tumbuhan yang berkelompok dan kelompok-kelompok yang tersebar. Nah, ini juga berpengaruh kepada, dipengaruhi oleh cara perkembangbiakannya. Biasanya tumbuhan yang berkelompok itu berkembang biak dengan tunas, ya, sehingga tumbuh di dekat-dekatnya, atau juga menghasilkan biji yang tidak bisa terpencar jauh dari pohon induknya. Ada yang hidupnya mengelompok dalam kelompok yang besar dan
kelompoknya itu terputus karena kondisi lingkungan. Itu dimasukkan ke dalam kelas 4. Ada juga membentuk hamparan luas dan rapat. Nah, ini cenderung kepada kondisi eh, konsosiasi. Ya, kondisi konsosiasi. Ini adalah kelas 5. Ini pengelompokan sosiabilitas dari tumbuh-tumbuhan. Life form atau bentuk hidup tumbuhan. Ada beberapa ahli mengelompokkannya secara berbeda-beda. Kita mengambil kesepakatan dari beberapa ahli ini. Renker 1934, kemudian Brown Blanket 1951, dan Becker 1968 mengelompokkan bentuk hidup itu ada pohon. Ya, pohon struktur kayunya jelas, ukurannya tinggi, ukuran diameter batangnya besar. Semak, semak ini tumbuhan pohon juga, tumbuhan berkayu, tumbuhan berkayu, tapi dia ukurannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar ukuran batangnya. Kemudian tumbuhan memanjat, ya, disebut dengan liana, tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain, epifit, kemudian tumbuhan yang hidup di bagian bawah permukaan tanah, tapi dia bukan tumbuhan berkayu yang dia cenderung hidup pada kondisi yang lembab atau tumbuhan paku-pakuan. Kemudian ada tumbuhan herba, tumbuhan-tumbuhan berumur singkat, ya, ukurannya tidak besar. Kemudian ada lumut, ada pengelompokan-pengelompokan yang lain. Nah, ini semuanya adalah bentuk hidup. Jangan lupa untuk melakukan absen online